Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan meneruskan kuliah rangkaian listrik dan membahas tentang daya rangkaian AC bagian kedua. Seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwa ini merupakan lanjutan dari pembahasan pada minggu lalu. Pada minggu lalu sudah disinggung yang namanya daya sesaat dan daya rata. Maka nanti kita akan lihat lagi ada eh, beberapa istilah lagi yang berhubungan dengan analisis daya sebagai yang ditunjukkan oleh materi kuliah ini. Nah, yang pertama kita nanti akan membahas apa yang disebut dengan nilai efektif. Nah, nilai efektif ini berlaku untuk tegangan dan arus. Jadi ada tegangan efektif, ada arus efektif. Nah, nanti ini rupanya dimunculkan karena keinginan untuk membuat rangkaian AC itu makin mendekati rangkaian DC atau rangkaian AC itu didekati seakan-akan rangkaian DC. Begitulah kira-kira, makanya nanti kita dapat istilah efektif ini. Kemudian nanti kita akan lihat nilai efektif dari suatu gelombang yang berkala. Gelombang yang berkala tadi yang saya bilang bisa memiliki sifat berulangan dan berarti ada semacam masa atau waktu di mana suatu pola gelombang itu muncul kembali. Nah, itu yang disebut dengan berkala. Belum tentu sinusoidal, tapi sinusoidal termasuk dalam keluarga gelombang berkala. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana nilai RMS dari gelombang sinusoidal, dan RMS juga akan diperkenalkan apa maksudnya. Lalu hubungan nilai RMS dengan daya rata yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, kemudian baru lagi ada istilah yang namanya daya semu. Nah, itu nanti akan didefinisikan. Lalu kaitannya dengan yang namanya faktor daya dan sudut faktor daya. Nah, kemudian terakhir kita akan masuk ke daya kompleks yang akan merangkum semua pembicaraan atau pembahasan tentang daya pada rangkaian AC dari yang minggu lalu dan minggu ini. Nanti didefinisikan apa saja bagian-bagian dari daya kompleks. Nah, karena kompleks mengingatkan kita pada bentuk rektangular, bentuk polar, bentuk eksponensial. Nanti juga bisa kita lihat pada daya kompleks ini, pada bagian-bagiannya. Kemudian nanti hubungan antara bagian-bagian daya kompleks itu ditunjukkan secara gambar menggunakan segitiga daya. Dan yang terakhir, kita akan melihat suatu tinjauan praktis dari koreksi faktor daya. Jadi bagaimana nanti daya dipergunakan misalnya pada suatu pabrik, kemudian kita mau melakukan penghematan secara ekonomi. Nah, usaha-usaha apa yang bisa dilakukan dan seberapa jauh penghematan itu bisa dilakukan. Oke. Nah, kita mulai dengan definisi tegangan dan arus efektif. Nah, ketika kita lihat tegangan listrik jala-jala, jala-jala ini maksudnya jaringan listrik yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang misalnya bisa kita lihat ada pembangkit listrik, misalnya berupa waduk dengan PLTA-nya, kemudian ada jaringan transmisi dengan menara atau tiang-tiang yang besar itu yang disebut dengan sutet orang bilang, dan kemudian akhirnya sampai ke tiang dekat rumah kita dan akhirnya masuk jaringan itu atau jala-jala itu ke dalam rumah kita, ya kan? Lalu kita pergunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, ini yang dimasukkan untuk konsumen di dua negara, ya, atau di dua wilayah lebih tepatnya, di Indonesia dan Amerika Utara. Anda bisa lihat bahwa spesifikasinya dinyatakan sebagai berikut. 220 volt, 50 Hz, itu jala-jala di wilayah Indonesia. Kemudian 115 volt atau kadang-kadang sampai 240 volt, 60 Hz, itu di wilayah Amerika Utara. Nah, kalau tegangan dari jala-jala ini misalnya bisa kita nyatakan atau kita gambarkan atau diperlihatkan dalam suatu peralatan semacam osiloskop, mungkin akan kelihatan seperti demikian. Jadi ini merupakan gelombang sinusoidal yang merupakan model dari tegangan AC gitu. Nah, tapi kita mau melihat mana dia yang 220 voltnya. Jadi misalnya yang Indonesia itu yang warna merah, ini nggak 220 volt puncaknya, tapi hampir 300 lebih gitu ya. Sedangkan yang 220 volt itu adalah garis yang putus-putus warna merah ini dan satu nilai untuk sepanjang waktu. Sementara tegangan sesaat dari AC ini itu selalu berubah berdasarkan waktu. Dari nol membentuk puncak, kembali ke nol, lalu membentuk lembah, lalu nol membentuk puncak. Ya, sinusoidal pada umumnya lah. Nah, begitu juga yang di Amerika Utara, disebutkan di sini ada satu nilai 115 volt. Mana dia 115 volt? Itu bukanlah puncak ini, tetapi dia garis putus-putus yang warna biru ini.
Nah, kedua garis inilah yang disebut sebagai tegangan efektif. Jadi 220 volt di Indonesia dan 115 volt di Amerika Utara itu merupakan tegangan efektif yang kita temui pada rumah atau pada pabrik yang menggunakan jala-jala listrik, ya. Apa itu maksudnya tegangan efektif di sini? Itu merupakan suatu ukuran dari kebergunaan sumber tegangan dalam menyampaikan daya kepada beban resistif di konsumen lokal. Jadi ini hubungan antara sumber tegangan yang mungkin dari perusahaan listrik atau dari pembangkit listrik tadi dalam meneruskan atau mentransmisikan atau mendistribusikan daya kepada beban di konsumer lokal. Tapi bebannya dibatasi hanya yang bersifat resistif saja, ya. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana definisi dan rumus dari tegangan dan arus efektif, tapi dia dibuat atau dirumuskan dengan tujuan sebagai menjadi ukuran kebergunaan, kemanfaatan dari jala listrik pada konsumen lokal, khususnya pada beban resistif, ya. Oke, kita akan lihat lebih jauh. Nah, jadi kalau kita mau mendefinisikan nilai efektif, sekarang diambil besarannya adalah arus, kalau tadi tegangan, sekarang arus. Nah, kalau nilai efektif dari suatu arus yang berkala, jadi syaratnya mesti ada periodisitas, mesti ada keberulangan gitu, itu merupakan nilai arus searah, malah dikaitkan dengan arus DC, arus searah, yang menyampaikan daya rata yang sama kepada suatu resistor R ohm seperti daya dari arus berkala tersebut. Jadi berarti kita mesti melibatkan dua rangkaian ini, ada rangkaian AC yang sebelah atas, ada rangkaian DC yang sebelah bawah. Kemudian rangkaian AC-nya memiliki sumber tegangan dengan memberikan tegangan saat VT, kemudian menghasilkan arus sesaat IT, lalu lewat pada resistance atau resistance R milik resistor yang ada di sini. Jadi di sini cuma ada dua komponen, komponen aktifnya adalah sumber tegangan, komponen pasifnya adalah resistor. Kemudian arus mengaliri secara seri pada kedua komponen tersebut. Nah, yang di bawah kita melihat bahwa bagian sumbernya itu berupa baterai gitu ya, atau tegangan tetap gitu. Tapi tegangan tetap ini waktu awalnya masih bisa diubah-ubah sehingga mengakibatkan arus yang mengalir juga berubah-ubah ketika melewati resistor yang resistansinya tetap sama dengan resistance pada rangkaian di atas. Oke. Nah, kita ikuti kelima langkah ini untuk menentukan arus efektif. Yang pertama, berdasarkan arus berkala pada rangkaian AC yang mengaliri resistor berresistance R, itu terdapat daya sesaat PT, ya kan? Oke. Nah, kita tahu bahwa IT nanti ketika lewat kepada resistance R ini, nanti dia akan menyerap daya yang dibangkitkan oleh di sumber tegangan ini. Nah, besar dayanya kita bisa menggunakan VT kali IT, bisa juga untuk karena berlaku hukum Ohm pada resistor, I kuadrat kali R itu juga menunjukkan daya sesaat, lalu juga V kuadrat per R itu juga menunjukkan daya sesaat. Gitu ya. Jadi daya sesaat itu bisa kita hitung dengan 3 rumus kalau melewati suatu resistor yang berlaku hukum Ohm. Nah, berdasarkan daya sesaat PT tadi, kemudian kita bisa menghitung daya rata P besar. Ya, berarti daya sesaat ini diintegralkan untuk suatu periode dari arus yang berkala ini. Kemudian setelah dapat integrasinya, dibagi dengan masa atau jangka waktu satu periode tersebut. Nah, itulah dia harga daya rata P dalam satuan watt. Oke. Nah, berikutnya arus searah yang ini di rangkaian DC juga mengaliri resistor R yang sama besarnya. Nah, kuat arus dari I besar F ini, EFF itu bisa disesuaikan dengan mengubah-ubah bagian tegangan VFF ini. Ya, nah itu kenapa perlu disesuaikan? Supaya diperoleh daya rata P yang sama. Nah, kalau pada rangkaian DC sama juga, untuk menemukan daya ratanya kita cukup mengalihkan tegangan kalikan arus, atau ya arus kuadrat dikalikan R, atau tegangan kuadrat dibagi R. Sama juga rumusnya sebenarnya. Tapi yang dipentingkan itu adalah bahwa daya rata yang diterima pada resistor di bawah rangkaian DC itu sama dengan daya rata yang diterima pada resistor yang sama pada rangkaian AC. Itu harusnya dayanya sama besar.
Nah, kalau itu bisa dicapai, maka arus yang pada rangkaian DC itulah yang disebut sebagai arus efektif dari arus sinusoidal pada rangkaian AC. Ya. Jadi kuat arus searah yang diperoleh itulah sama dengan nilai efektif IFF atau I efektif dari arus berkala IT. Gitu ya. Nah, pada saat yang sama, tegangan yang sudah tetap, tadi disesuaikan pada akhirnya tetap setelah mendapatkan daya yang sama pada kedua rangkaian, pada kedua resistor, itu juga disebut sebagai tegangan efektif. Ya, tegangan efektif itu dari tegangan VT yang pada rangkaian AC. Ya, jadi dengan demikian berarti nilai-nilai efektif itu disengaja dirumuskan supaya suatu rangkaian AC itu bisa didekati dengan rangkaian DC. Nah, mengapa demikian? Karena rangkaian DC itu harusnya analisisnya lebih sederhana karena semua besarannya dianggap tidak tergantung kepada waktu, tetap terus sepanjang waktu. Nah, kemudian kita akan lihat dalam bentuk matematikanya bagaimana merumuskan tegangan ataupun arus efektif tersebut. Nah, mula-mula kita lihat lagi nilai efektif dari IT itu dapat dijabarkan sebagai berikut ini. Jadi pertama-tama tadi kita memiliki ini ya, arus sesaat. Ya. Lalu arus sesaat itu yang dengan tegangan sesaat menimbulkan daya sesaat gitu ya. Nanti daya sesaat itu yang harusnya diintegrasikan atau diintegralkan dari 0 sampai 1 periode. Tapi di sini karena yang diketahui adalah arus, maka dipakai rumus yang I kuadrat kali R. Nah, ini maksudnya ini rumus daya sesaat nih sampai sini. Oke. Nah, kemudian kalau diintegralkan dibagi dengan seperti, harusnya kita mendapatkan daya sesaat yang P besar ini. Nah, R di sini karena dianggap sebagai konstanta bisa kita keluarkan, jadi rumusnya menjadi R per T integral dari 0 sampai T besar dari arus sesaat dikuadratkan dt. Oke, dengan T adalah periode dari arus sesaat ini. Oke, nah kemudian ini baru di rangkaian yang atas, di rangkaian AC. Di rangkaian DC, kita juga bisa melakukan daya ratanya pada resistor R yang sama itu, yang nilainya sama, itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kita bisa pakai arus efektif tadi dikuadratkan kalikan R. Nah, kemudian baru kita samakan P yang atas ini sama dengan P yang bawah ini. Berarti integral R per T dari integral I kuadrat dt itu harusnya sama dengan I kuadrat R. Ya. Nah, karena di pihak kiri dan kanan tanda sama dengan itu ada R yang juga nilainya sama besar, maka bisa dihapuslah yang bagian kiri dan bagian kanan tanda sama dengan kesamaan antara kedua persamaan ini, sehingga yang diperoleh adalah pada bagian kiri I kuadrat efektif. Nah, yang di bagian kanan seperti integral 0 sampai T I kuadrat dt. Oke. Nah, dengan demikian yang namanya arus efektif berarti perlu diakar pangkatkan 2. Nah, ini dia akar pangkat 2 dari seperti integral 0 sampai T I kuadrat dt. Ya, jadi sebenarnya sesuai dengan tadi 5 langkah ini menyamakan daya pada kedua resistor ini, lalu matematikanya juga demikian. Ini daya rata pada rangkaian AC pada resistor, ini juga daya rata pada rangkaian DC, ya, pada resistor yang sama besarnya. Maka dengan demikian kalau disamakan P atas dengan yang P bawah, kita dapat rumus ini. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk mendapatkan rumus tegangan efektif itu sama aja, ganti aja I efektif ini dengan V efektif, lalu akar pangkat 2, lalu ada seperti, lalu integral 0 sampai T. Nah, I-nya ganti dengan V kecil, V kuadrat dt. Ya, sama rumusnya. Nah, kemudian ketika kita memperhatikan bahwa rumus ini membutuhkan beberapa operasi, yakni ada kuadrat terhadap arus, lalu kemudian ada perata-rataan. Rata itu diperoleh dari integral 0 sampai T, dan dari I kuadrat dt dibagi dengan T, nah itu namanya merata-ratakan itu kan. Oke, kemudian ada akar pangkat 2, alias dalam bahasa Inggrisnya root. Maka dengan demikian kita bisa mengurutkan operasinya, yaitu root, akar pangkat 2, lalu min, seperti dengan integral ini, kemudian square, nah itu untuk kuadrat. Maka dengan demikian disingkat sebagai nilai RMS, root mean square. Nah, berarti nilai efektif itu tidak lain adalah nilai RMS. Atau nilai RMS adalah nilai efektif. Ya, sama itu. Oke, nah nanti kita akan lihat bahwa untuk yang gelombang lebih spesifik dari gelombang berkala, yaitu gelombang sinusoidal,
itu kita peroleh sebagai berikut. Untuk arus sesaat IT yang berubah secara sinusoidal, ini sudah kita bahas pada minggu lalu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu arus IT sama dengan arus puncak yang dinyatakan dengan I besar M ini, lalu dikalikan dengan fungsi kosinus, biasanya dipilih untuk besaran real, lalu argumen dari fungsi kosinus itu terdiri dari dua bagian. Ada omega sebagai frekuensi sudut kali waktu, radian per detik kali detik, jadi ini semua radian. Kemudian ada sudut fase yang pakai satuan derajat, gitu ya. Memang kebiasaannya begitu, sehingga semuanya sebenarnya sudut dari kosinus, gitu ya. Nah, kemudian hubungan antara frekuensi sudut dengan periode tadi, kalau frekuensi sudut itu dianggap semacam kecepatan sudut dikalikan waktu untuk membuat satu gelombang penuh, maka satu gelombang penuh itu panjangnya atau sudut totalnya adalah 2pi radian. Oleh karena itu kita juga bisa mendapatkan rumus T besar sama dengan 2pi per omega. Oke. Nah, kalau itu kita masukkan untuk ke rumus arus efektif tadi, jadi yang I kuadrat tadi sudah kita tahu di gelombang sinus berbentuk Im kosinus omega T tambah phi, maka kita bisa masukkan ke dalam integral ini, yaitu Im kuadrat, maksudnya arus puncak dikuadratkan, ini dikuadratkan, kosinusnya juga dikuadratkan, nah ini semuanya arus sesaat yang dikuadratkan. Ya. Kemudian lakukan integrasinya, kemudian bagi dengan periode, lalu lakukan akar pangkat 2-nya. Ya. Nah, Anda mungkin teringat pada pelajaran minggu lalu, waktu kita melihat cos alfa dikalikan cos beta, itu sama dengan separuh atau setengah dari cos alfa tambah beta ditambah setengah kosinus alfa kurang beta. Jadi kedua bagian itu sudutnya bisa ditambahkan, kemudian dikalikan dengan setengah cos, atau dikurangkan sudutnya lalu dikalikan dengan setengah cos, gitu ya. Nah, ini juga bisa kita perlakukan seperti hal yang sama. Kosinus kuadrat itu kan sama dengan kosinus 1 dikalikan dengan kosinus yang kedua yang sudutnya sama kebetulan ya. Jadi bisa juga diperlakukan sebagai kosinus alfa kali kosinus beta dengan alfa sama dengan beta sama dengan omega T tambah phi. Nah, rumusnya itu juga, tapi kita manfaatkan bukan untuk sudut yang berbeda, tapi untuk sudut yang sama karena kita sedang mencari kuadrat dari kosinus yang sama. Oleh karena itu, ketika kita menerapkan rumus tadi setengah kosinus alfa kurang beta, maka yang alfanya juga omega T tambah phi, betanya juga omega T tambah phi. Berarti bisa dikurangkan barang yang sama, alfa kurang beta, itu dapatnya 0, kosinus 0 itu adalah 1. Nah, maka dengan demikian kita hanya mendapatkan satu suku yang berupa setengah ini. Jadi setengah ini datangnya dari setengah kosinus alfa kurang beta, dengan alfa dan betanya adalah omega T tambah phi. Nah, yang suku kedua itu adalah dari setengah kosinus alfa tambah beta. Dengan alfa dan betanya sama, yaitu omega T tambah phi, berarti omega T tambah omega T dapat 2 omega T, lalu phi tambah phi dapat 2 phi. Ya, jadi rumus yang di dalam kurung siku ini diperoleh dari kosinus alfa kalikan kosinus beta, sama dengan setengah kosinus alfa tambah beta, lalu ditambah setengah kosinus alfa kurang beta. Tapi alfa dan betanya dianggap sudut yang sama, yaitu omega T tambah phi, karena sedang kita cari adalah kosinus kuadrat. Ya. Oke, nah berikutnya, kalau kita mau melakukan integrasi, berarti ada dua suku ini. Ada integral yang pelipatnya sama semuanya, omega per 2pi, itu dari mana tadi? Dari seperti, itu boleh kita tuliskan sebagai omega per 2pi. Begitu juga batas integral atas, T ini menjadi 2pi per omega. Sengaja digantikan serupa ini, nanti supaya memudahkan dalam melakukan pengenaan batas-batasnya, gitu ya. Nah, tapi tadi saya bilang ini menjadi dua suku integrasi, mula-mula omega per 2pi integral 0 sampai 2pi per omega dari setengah dt, nah itu yang pertama. Lalu tambah omega per 2pi integral 0 sampai 2pi per omega dari setengah kosinus 2 omega t tambah 2 phi dt. Nah, itu saya anjurkan Anda untuk melakukannya sendiri dengan menggunakan pengetahuan kalkulus yang sudah Anda miliki, sehingga diperoleh dapatnya itu adalah omega per 4pi, lalu dalam hasil integralnya adalah cuma T, dengan batas-batas dari 0 sampai 2pi per omega. Dan ini bisa menjadi konfirmasi bahwa penjabaran Anda itu benar,
didapatkan yang ini. Lalu tadi saya lupa bahwa bagian arus puncak yang kuadrat ini dikeluarkan dari akar pangkat 2, dia menjadi IM di luar. Ya, arus puncak berada di luar ini. Nah, singkat cerita, yang bagian akar pangkat 2 itu nanti hasilnya adalah 1/2. Nah, jadi tinggal 1/2 dikalikan dengan arus puncak, maka arus efektif itu sama dengan arus puncak dibagi akar 2. Atau akar 2 itu kalau dijadikan bilangan rasional, dapatnya 0,707 dari arus puncak. Ya. Dan itu juga berlaku untuk tegangan efektif. Berarti tegangan efektif itu sama dengan tegangan puncak dibagi akar 2. Atau 0,707 dari Vm. Nah, mari kita buktikan V efektif itu sama dengan Vm per akar 2. Gitu kan? Nah, kalau kita mau membuktikan tadi gambar tegangan jala-jala di Indonesia dan di Amerika, kita mau mendapatkan Vm-nya, tegangan puncak, berarti itu akar 2 kali V efektif. Dan V efektifnya tadi kita tahu 220 volt untuk di Indonesia dan 150 volt itu di Amerika. Ya. Oke, berarti saya bisa menggunakan kalkulator saya. Ini kalkulator. Ini. Oke, dan jadi saya ambil 2, lalu akar, ini akar. Dapat 1,41, lalu kalikan 220, kalikan 220. Sama dengan, dapatnya 311. Ini menjadi 311,13 volt. Tegangan puncaknya. Sementara untuk yang di Amerika Utara tadi, tapi 115 ini, berarti saya lakukan lagi di sini, 2, lalu akar, kemudian kali 115. Dapatnya 162,63 volt. Nah, baru kita bandingkan dengan yang digambar tadi. Jadi Indonesia itu sampai 311 ini, ya ini kan 300 volt di sini. Lalu di sininya itu, di sini kelihatan bahwa harga dari tegangan puncak yang di Indonesia, Vm-nya itu 300 lewat sedikit. Nah, ini harganya 311 nih. Sementara yang di Amerika, itu tegangan rata-ratanya 115 volt, lalu tegangan puncaknya itu 162,63. Yang inilah antara 100 sampai 200 ini. Ya. Oke, dengan demikian bisa kelihatan bahwa yang dimaksudkan dengan tegangan puncak itu memang tegangan puncak dari sinusoidalnya, tapi tegangan efektif itu adalah tegangan yang ditunjukkan oleh ini tadi 220 volt atau 115 volt ini yang ada di Indonesia dan di Amerika Utara. Ya. Dan hubungannya ternyata antara keduanya adalah akar 2. Nah, ini dia. Jadi tegangan puncak dibagi akar 2 itu dapat tegangan efektif, atau sebaliknya tegangan puncak itu sama dengan akar 2 kali tegangan efektif. Untuk arus berarti arus puncak sama dengan akar 2 kali arus efektif. Ya. Nah, lalu kedua-dua nilai efektif tadi merupakan bilangan real dan tidak tergantung kepada sudut fase. Ya, jadi dia cuma berupa harga 0,0707 kali IM gitu, hanya dapat bagian realnya, tidak ada bagian imajinernya. Kemudian tidak tergantung kepada theta ataupun phi. Ya. Lalu arus sinusoidal, misalnya ada yang berharga dengan amplitudo akar 2, lalu dilanjutkan dengan cosinus omega t tambah phi, maka akan memiliki arus efektif sebesar 1 ampere. Kok demikian? Karena kan arus puncaknya itu adalah akar 2. Nah, kalau akar 2 kita masukkan di sini, IM-nya diganti dengan akar 2, maka akar 2 bagi akar 2, kita mendapatkan arus efektif sama dengan 1. Nah, 1 ampere dan akan menyampaikan daya rata yang sama pada suatu resistor seperti yang disampaikan oleh arus searah 1 ampere. Jadi kalau ada kita punya arus AC yang memiliki amplitudo akar 2 ini, kemudian kita lewatkan pada satu resistor, lalu kita ukur daya reratanya, dan kemudian kita bikin lagi rangkaian yang lain, rangkaian DC, dengan resistor yang sama, tapi yang dilewatkan itu arus 1 ampere, maka daya pada resistor itu juga sama banyaknya atau sama besarnya dengan daya yang pada resistor di rangkaian AC. Gitu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang nilai efektif, silahkan. Yang seperti tadi gimana ya, saya rada bingung, masih rada bingung. Tiba-tiba ada seperti Yang mana? yang Oh, ada seperti seperti integral. Iya, masih bingung saya, Pak. integralnya. Iya. Oke, dimulai kan dari sini. Nah, Iya. dari sini. Jadi kan tadi kita mau menemukan daya rata dari arus yang berkala atau arus sinusoidal tadi. Kalau nanti kita bahas kan sampai situ. Nah, itu harus mendapatkan daya sesaatnya. Daya sesaat untuk resistor itu kan bisa dihitung dari I kuadrat kali R. Jadi sebenarnya daya sesaat PT itu kan sama dengan VT kali IT. Nah, gini, kali di sini. Lalu pada resistor kan berlaku hukum Ohm, VT sama dengan IT kali R. Nah, kalau ini disatukan, maka daya sesaat pada resistor itu adalah IT kali R untuk V-nya, ya. Ini VT tadi, lalu dikalikan dengan IT. Maka ini dapatnya I kuadrat kali R. Oke. Nah, kemudian daya rata pada rangkaian arus berkala tadi. Nah, itu kan kita harus mendapatkan integral dari PT dt. Nah, dari batas 0 sampai T besar. Nah, mungkin di situ pertanyaan Anda, kenapa pakai T besar? Karena kan ada sifat berkalanya, sifat periodik. Nah, kalau kita mau ngambil integral kan sama aja dengan mencari luasan di bawah kurva. Nah, kalau kita misalnya mengambil aja yang berkala itu jenisnya sinusoidal, ada puncaknya, ada lembahnya, nah, kan berarti kita mau mengambil luasan di bawah kurva tersebut. Nah, lalu setelah dapat satu periode, itu sama aja dengan periode yang lain, asal dibagi dengan waktu kita melakukan integrasi itu. Nah, makanya di sini dibagi dengan seperti. Sebenarnya rumus umumnya itu adalah P sama dengan seper T2 kurang T1, integralnya dari T1 sampai T2 dari daya sesaat dt. Nah, gini sebenarnya rumus aslinya. Nah, tapi T2 dan kurang T1 itu kan berulang-ulang polanya. Nah, makanya diambil aja satu periode, yaitu satu T besar ini, integrasinya dari 0 sampai T besar dari PT dt tadi. Nah, ini yang PT kecil ini dimasukkanlah I kuadrat TR, sehingga dapat seperti ini. Nah, dapat seperti ini. Nah, inilah merupakan daya rata pada rangkaian yang AC, rangkaian atas ini. Nah, P di sini. Sedangkan P pada rangkaian DC yang nanti untuk disamakan, itu adalah I kuadrat F kalikan R. I efektif dikuadratkan kalikan R. Nah, yang ini. Nah, berarti P atas sama P bawah ini disamakan. Saya kembali tulis di sini. R per T integral dari 0 sampai T I kuadrat ya ini dia I kuadrat T dt itu sama dengan I efektif dikuadratkan kalikan R. Ya, nah ini dia R per T integral dari 0 sampai T I kuadrat dt, lalu P yang ini P yang dari AC, ini P yang dari DC. Nah, kedua-dua ini samakan. Nah, itu yang saya maksudkan di whiteboard ini. Berarti kan ada R di sebelah kiri, ada R di sebelah kanan. Hilang. Maka kembali ini menjadi seperti integral dari 0 sampai T I kuadrat fungsi T dt. Itu dapatnya I kuadrat efektif. Kita mau cari rumus I efektif. Maka saya letakkan di sebelah kiri I efektif. Nah, kuadratnya untuk menghilangkannya kan di akar pangkat 2. Ini akar pangkat 2. Dari seperti integral I kuadrat T dt dengan batas-batas 0 sampai T besar. Nah, yang ini yang disebut dengan rumus RMS. Ya, makanya tadi arus efektif juga disebut sebagai arus RMS. Karena ada
Root-nya, ini root, akar pangkat 2 root. Lalu seperti sama integral ini menghasilkan min, rata-rata. Lalu ini ada kuadratnya, ada square. Makanya namanya RMS, root mean square. Nah, baru pada slide yang berikutnya, dipakailah bentuk dari I kuadrat ini. Memang kita tahu I-nya itu berkala, tapi berkala yang bagaimana? Itu berkala yang sinusoidal. Dari pembahasan minggu lalu, arus yang sinusoidal bentuknya adalah yang ini. I besar M kalikan kosinus omega T tambah phi. Jadi yang I kuadrat kecil tadi di sini, itu digantikan sama ini tapi dikuadratkan. Nah, ketika dikuadratkan, ini udah matematika lah ya, saya tinggal aja. Pokoknya dapatnya itu ternyata adalah I besar M itu dibagi dengan akar 2. Jadi bagian yang ini, ketika dimasukkan batas-batas integrasinya, itu dapatnya 1/akar 2. Jadi dengan demikian arus efektif adalah arus puncak dibagi akar 2. Nah, 1/akar 2 kalau dijadikan bilangan pecahan itulah 0,707. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ada hubungan antara nilai RMS yang barusan dibahas ini dengan daya rata yang dinyatakan dengan P besar yang sudah tadi juga kita bahas. Pada minggu lalu juga sudah dirumuskan untuk tegangan dan arus sinusoidal adalah sebagai berikut. Jadi pemakaian nilai efektif dapat menyederhanakan rumus-rumus daya rata pada resistor ideal dengan menyiapkan faktor setengah. Nah, ini sudah kita turunkan sebelumnya bahwa untuk daya rata pada resistor itu adalah setengah dari arus puncak dikuadratkan kali R. Ini sama aja seperti kayak rumus daya yang pada DC, cuman ada faktor setengahnya kalau pada AC, ya. Jangan lupakan faktor setengahnya, dan yang dipakai itu adalah arus puncak. Karena tadi kan arus AC itu berubah-ubah terus terhadap waktu. Maka yang diambil itu adalah puncaknya dikuadratkan kali R, tapi jangan lupa faktor separuhnya ini. Nah, sementara kita tahu barusan tadi, arus efektif adalah arus puncak dibagi akar 2. Kalau IM ini kita gantikan dengan efektif, berarti IM itu sama dengan akar 2 I efektif. Maka akar 2 I efektif itulah dimasukkan di sini menggantikan IM kuadrat ini. Berarti ketika IF akar 2 dikuadratkan, kita dapat akar 2 dikuadratkan itu dapat 2, IF dikuadratkan, ya I efektif kuadrat. Gitu ya. Nah, tapi setengah kali 2, itu dapat 1. Maka dengan demikian, sekarang rumus dari daya rata pada resistor itu menjadi I efektif kuadrat kali R. Ya. Karena tadi dimasukkan akar 2 I efektif menggantikan arus puncak di sini. Berarti rumusnya tetap seperti rumus yang biasanya di rangkaian DC, bahwa arus kuadrat dikalikan resistance itu menunjukkan daya pada resistor. Nah, dengan demikian di sini faktor separuhnya itu seakan-akan dihilangkan kalau kita menggunakan besaran arus efektif daripada arus puncak. Ya. Nah, yang lain, rumus daya rata yang umum untuk komponen apapun pada rangkaian AC itu adalah daya rata sama dengan setengah Vm Im kosinus theta kurang phi. Nah, ini rumus ini kalau dipakaikan lagi kepada resistor, daya rata resistor, nah kita tahu bahwa antara gelombang tegangan dengan gelombang arus, biasanya tegangan dianggap sebagai input, arus sebagai output, itu ternyata memiliki fase yang sama, sudut fasenya ini sama. Jadi theta sama besar dengan phi pada resistor. Maka ini menjadi 0, karena ketika dikurangkan besaran yang sama menjadi 0, kosinus 0 itu adalah 1. Maka kita kembali mendapatkan setengah tegangan puncak kalikan arus puncak. Nah, tetapi antara tegangan puncak dan arus puncak pada resistor itu tetap berlaku hukum Ohm. Berarti tegangan puncak ini bisa saya gantikan dengan arus puncak kali resistance. Begitu dengan demikian arus puncak kali arus puncak kita dapat arus puncak kuadrat kali resistan dengan dikalikan setengah. Jadi ini rumus umum. Yang saya kotaki ini rumus umum, berlaku di resistor, berlaku di kapasitor, berlaku di induktor, bahkan berlaku di sumber tegangan dan di sumber arus. Ya, jadi ini bagus kalau dihafal lah yang saya maksudkan, makanya saya kotak ini. Karena nanti bisa diturunkan juga untuk resistor yang rumus lebih sederhana ini gara-gara bagian theta dan phi-nya ini sama besar untuk resistor. Ya, oke.
Dengan demikian, kalau kita gantikan yang semua tegangan puncak dan arus puncak itu dengan harga efektifnya, seperti tadi rumus ini, untuk mendapatkan arus puncak adalah akar 2 kalikan arus efektif. Nah, yang ini dia, berarti arus puncak yang di tengah ini, saya gantikan dengan yang ini. Ya. Lalu tegangan puncak yang ini, saya gantikan dengan yang ini. Akar 2 kali tegangan efektif. Nah, Anda lihat, akar 2 kali akar 2, itu dapat 2. Nah, ya kan? 2 kalikan setengah, itu dapat 1. Maka kalau Anda menggunakan tegangan dan arus efektif, rumusnya menjadi lebih sederhana tanpa faktor separuh, faktor setengah ini. Tegangan rata-rata pada komponen AC, yaitu tegangan efektif kali arus efektif dikalikan kosinus theta kurang phi. Ya, jadi itu mungkin kegunaannya kita belajar tentang nilai-nilai efektif, membuat rumus menjadi lebih sederhana. Nah, tadi disebutkan bahwa mengingat tidak terjadi perubahan fase antara tegangan dan arus pada resistor ideal, nah ini yang tadi saya maksudkan cos 0, theta kurang phi sama dengan 0, maka untuk daya rata pada resistor, rumus lainnya adalah tegangan efektif kali arus efektif. Sudah saya tunjukkan tadi sebenarnya. Kemudian juga karena berlaku hukum Ohm bahwa arus efektif ini sama dengan tegangan efektif per R, maka tegangan efektif kali tegangan efektif itu sama dengan tegangan efektif kuadrat per R. Jadi ada 3 rumus untuk daya pada resistor. Anda boleh pakai yang paling sederhana ini, tegangan kali arus, semuanya tegangan dan semuanya menggunakan nilai-nilai efektif. Boleh juga menggunakan arusnya saja, kalau yang diketahui cuma arusnya saja, arus efektif kuadrat kalikan R. Boleh juga hanya menggunakan tegangannya saja. Tegangan efektif dikuadratkan bagi R. Ya, itu untuk resistor. Untuk yang lain-lain pakai yang ini, rumus yang kotak ini, atau kemudian setelah jadi harga efektif cuman V efektif kali I efektif kali kosinus theta kurang phi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah kepada definisi lain yaitu daya semu. Jika suatu tegangan sinusoidal Vt, ini tegangan sesaat, dikenakan pada suatu rangkaian, maka akan dihasilkanlah arus sinusoidal IT. Nah, ini juga sudah kita pahami dari rangkaian AC yang sebelumnya. Dengan daya rata yang disampaikan, nah ini sama lagi diulang-ulang nih. Nah, ini tadi daya rata pada semua komponen AC, itu adalah dayanya adalah setengah VMIM kosinus theta kurang phi. Lalu kalau digantikan semua tegangan puncak dan arus puncak dengan tegangan efektif dan arus efektifnya, maka kita mendapatkan daya rata adalah tegangan efektif kali arus efektif kosinus theta kurang phi. Sama, ini cuma menyimpulkan bagian yang sebelumnya. Nah, kalau saja tegangan yang terpasang dan arus yang dihasilkan merupakan besaran-besaran searah atau besaran-besaran DC, maka daya rata yang disampaikan ke rangkaian itu harusnya adalah hasil kali dari tegangan dan arus tersebut. Jadi kalau kita menganggap rangkaian AC itu sebagai rangkaian DC, maka seharusnya daya itu adalah cuma hasil kali tegangan dan arus. Ya. Nah, penerapan teknik DC ini kepada rangkaian AC akan menghasilkan nilai daya terserap pada suatu komponen di rangkaian AC tersebut, yaitu berupa hasil kali tegangan efektif dan arus efektif. Jadi artinya, kalau ada rangkaian AC, Anda tinjau dengan menggunakan teknik DC, maka daya yang terserap pada suatu komponen di rangkaian AC itu boleh diambil berupa hasil kali dari tegangan efektif dan arus efektif. Ya kan? Ya, jadi untuk menyamakan antara rangkaian AC dan rangkaian DC. Namun, hasil kali ini bukanlah daya rata yang sesungguhnya. Ya kan? Karena kita tahu daya rata sesungguhnya bukan sekedar tegangan kali arus, tapi ada bagian kosinus theta kurang phi, ya kan? Namun hasil kali ini bukan daya yang inilah sebagai daya semu atau iron power. Jadi kalau cuma hasil kali tegangan efektif dengan arus efektif bukan daya rata yang sesungguhnya pada rangkaian AC. Ini cuma peroleh gara-gara kita menyamakan DC dengan rangkaian AC, gitu ya. Nah, berarti nanti nggak ada gunanya. Ada juga gunanya V efektif kali E efektif ini. Maka sekarang diberi nama dulu, yaitu daya semu atau apparent power. Ya. Nah, sebenarnya dimensi daya semu yang ini V efektif kali E efektif ini adalah daya semu. Dia merupakan bagian dari definisi daya rata. Jadi daya semu kalikan kosinus theta kurang phi itu dapat daya rata yang sesungguhnya dari rangkaian AC. Nah, karena daya rata ini satuannya watt, sementara kosinus theta kurang phi itu tidak memiliki dimensi, tidak ada satuannya, berarti harusnya
tegangan efektif kalikan arus efektif itu satuannya harusnya watt juga, ya kan? Jadi sesama watt gitu antara daya rata maupun daya semu. Namun untuk membedakan bahwa yang satunya itu hanya merupakan perumpamaan kalau rangkaian AC itu menjadi rangkaian DC, maka daya semu dibedakan satuannya sebagai volt ampere. Tapi volt kali ampere kan tetap watt ya, tapi nggak disebut sebagai watt, tapi sebagai VA, volt ampere. Untuk membedakan itu adalah daya semu yang merupakan hasil kali dari V efektif kali I efektif dan bukan daya rata sesungguhnya dari rangkaian AC. Daya rangkaian AC itulah yang P sama dengan daya semu masih dikalikan dengan kosinus theta kurang phi. Nah, karena harga kosinus theta kurang phi itu bisa terentang antara minus 1 sampai 1, ya kan harga kosinus kan gelombangnya hanya bergerak dari puncak positif 1 lalu 0 ke lembah minus 1. Jadi batas harganya cuma positif 1 minus 1. Nah, kalau kita ambil harga mutlaknya berarti cuma dari 0 sampai 1 karena minus 1 di harga mutlak kan jadi 1 kan. Maka harga mutlak dari daya rata atau daya nyata itu tidak akan pernah lebih besar daripada harga mutlak daya semu. Jadi kalau kita anggap bahwa kosinus ini cuma bisa punya harga antara 0 sampai 1 karena dimutlakkan, maka tertingginya itu adalah 0 dikalikan daya semu sama dengan daya rata. Itu sama-sama 0, ya kan? Karena berapapun 0 dikalikan berapapun dapatnya 0, ya kan? Jangan 0 lah. Kalau 1, nah kalau kosinus theta kurang phi itu dapatnya 1, maka 1 dikalikan V efektif I efektif itu juga dapatnya V efektif I efektif alias daya semu. Lalu kita mendapatkan daya rata itu sama dengan daya semu. Jadi ketika harga kosinus ini bernilai 1, disitulah daya rata sama dengan daya semu. Ya, tapi kemudian kalau kita ambil harga antara 0 dan 1 misalnya setengah. Nah, setengah menunjukkan bahwa daya rata itu cuma setengah dari daya semu. Artinya daya rata itu nggak bisa melebihi daya semu. Daya semu itu adalah batas atas dari harga daya rata. Ya, karena bagian kosinus ini pada harga mutlaknya cuma dari 0 sampai 1. Jadi ya nggak bisa lebih dari besar dari 1. Kalau misalnya dia bisa 2 gitu, berarti daya rata bisa 2 kali daya semu. Tapi ini nggak bisa. Cuman yang bisa 0, seperempat, setengah, 3/4, 1 gitu lah. Jadi sebesar-besarnya daya rata itu adalah daya semu. Ya, oke. Nah, kemudian ini yang lebih penting, mengapa didefinisikan daya semu? Itu adalah ketika daya rata dibagi dengan daya semu, kita dapat besaran baru yang namanya power factor. Nah, power factor ini akan dipakai terus dalam kehidupan sehari-hari, terutama di industri yang berhubungan dengan jaringan listrik. Itu power factor itu merupakan istilah yang penting. Nah, kalau Anda nanti misalnya mengerjakan KP, lalu Anda melihat jaringan listrik, nanti Anda bisa dengar bahwa orang itu bicara tentang power factor, gitu ya. Nah, power factor tadi adalah rasio antara daya rata P besar dengan daya semu tegangan efektif kali arus efektif. Nah, padahal dari rumus ini kalau V efektif kali I efektif ini saya pindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri tanda sama dengan, maka kan dia akan turun sebagai penyebut di sebelah kiri. Sehingga kita mendapatkan P dibagi V efektif kali I efektif. Berarti itu sama aja dengan rumus power factor. Sama aja dengan rumus ini. Ya kan? Nah, tetapi yang tertinggal di sebelah kanan itulah kosinus theta kurang phi. Berarti kosinus theta kurang phi itu juga merupakan rumus dari power factor. Ya, jadi power factor itu adalah kosinus theta kurang phi dengan theta kurang phi-nya adalah sudut di mana tegangan mendahului arus. Nah, selama ini memang kita selalu menggunakan definisi ketika ada dua gelombang yang memiliki sudut fase di antaranya, maka yang kita anggap sebagai patokan itu adalah gelombang tegangan. Gelombang arusnya bisa mendahului tegangan, bisa juga terlambat dari tegangan. Nah, dalam hal ini, contohnya kalau ini harganya positif theta kurang phi, itu adalah untuk tegangan mendahului arus. Kalau ini dapat yang negatif, baru tegangan terlambat dari arus. Nah, contoh komponen di mana tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, itu pada induktor. Nah, udah kita bahas waktu kita membicarakan tegangan dan arus pada induktor dalam rangkaian AC. Nah, kemudian kalau kapasitor itu tegangannya terlambat terhadap arus sehingga harga theta kurang phi ini negatif, gitu ya.
Nah, nanti kita akan lihat bahwa ada definisi yang lain untuk mendahului dan terlambat tadi ya, sabar dulu. Nah, di sini satu lagi, kalau kosinus theta kurang phi itu adalah PF, adalah power factor, maka sudut atau selisih sudut theta kurang phi ini sekarang disebut namanya adalah sudut PF. Sudut PF juga akan dipergunakan terus nanti sampai akhir kuliah hari ini. Nah, pada beban resistif murni, tadi yang sudah juga dibahas nih, kosinus theta kurang phi itu adalah 1. Mengapa? Karena theta dan phi pada resistor itu memiliki fase yang sama. Sehingga selalu in phase gitu ya. Dengan demikian, theta kurang phi itu 0, kosinus 0 itu adalah 1. Nah, kalau kosinus theta kurang phi 1, berarti power factor pada resistor adalah 1. Nah, disinilah yang menghasilkan daya nyata sama dengan daya semu seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau ini dapatnya 1, maka P persis sama dengan tegangan efektif kali arus efektif. Daya rata persis sama dengan daya semu dan itu terjadi pada komponen resistif murni. Nah, ini yang ini. Sementara kalau bebannya itu berupa atau komponen yang ditinjau itu berupa reaktif murni, bisa induktor murni, bisa kapasitor murni, maka selisih fase antara tegangan dan arusnya theta kurang phi itu positif 90 derajat pada induktor, minus 90 derajat pada kapasitor. Nah, pada kosinus positif 90 atau kosinus minus 90 itu adalah 0. Nah, berarti di situ PF-nya sama dengan 0, power factor-nya sama dengan 0. Ya. Nah, apakah daya rata daya semuanya masih ada? Sebenarnya masih ada, tapi yang hilang itu adalah bagian kosinus ininya yang menjadi 0. Ya. Tapi daya ratanya kalau dikalikan dengan 0, pasti dapatnya 0 ya. Oke. Jadi khusus untuk beban-beban berupa kapasitor dan induktor, kalau Anda ditanya berapa daya ratanya, langsung jawab 0 saja. Ya, kenapa? Karena sudah kita bicarakan waktu kita membahas tentang reaktans, bentuk dari sinusoidal yang ada bagian puncak, ada bagian lembah, ketika itu diintegralkan atau ketika dirata-ratakan untuk mendapatkan harga daya rata, integral bagian puncak dan di bagian lembah itu sama luasnya, tapi tandanya berbeda, ketika diintegrasikan menjadi 0. Oleh karena itu, daya rata pada pada induktor dan pada kapasitor itu selalu 0. Nah, kalau secara matematika, itu karena sudut fasenya berbeda 90 derajat. Sehingga kosinus 90 derajat dapatnya 0. Maka tetap daya rata pada kapasitor ataupun induktor itu adalah 0. Ya. Oke, nah di antara kedua kasus ekstrim ini, di antara resistor yang menghasilkan PF sama dengan 1, lalu reaktif atau reaktans yang menghasilkan PF sama dengan 0, terdapatlah rangkaian AC yang umum yang memiliki nilai PF antara 0 dan 1. Jadi yang lebih banyak ditemui itu antara 0 dan 1 harga PF-nya. Nah, kalau yang PF sama dengan 1 pada resistif murni maupun 0 pada reaktif murni itu merupakan keadaan yang ekstrim pada keadaan batas-batasnya. Ya. Oke, itu dia hubungan antara daya semu dan faktor daya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Hitunglah daya rata yang disampaikan kepada masing-masing beban pada rangkaian di bawah ini. Nah, Anda lihat di sini ada sumber tegangan AC dengan harga polarnya adalah magnitudo 60, sudut 0 derajat. Tapi sekarang ada yang baru, ada tulisan RMS. Nah, RMS ini kan tadi root mean square. Ini berarti nilai efektif 60 ini bukan tegangan puncak, bukan. Bukan tegangan puncak yang ini, yang merah ini atau yang hijau ini, bukan VM atau VM ini, tapi adalah tegangan yang ditunjukkan oleh garis putus-putus yang mendatar ini. Ya, itu tegangan efektif. Jadi kalau di soal ada kata RMS begini, berarti ini adalah tegangan efektif. Oke. Nah, kemudian dari sumber tegangan ini muncul arus, ditunjukkan sebagai fasor arus, lalu melewati dua impedans yang terhubung seri. Impedans pertama itu adalah 2 kurang J1 ohm, impedans kedua 1 tambah J5 ohm. Yang diminta untuk ditentukan adalah daya semu yang dipasok oleh sumber ini, kemudian faktor daya dari gabungan beban ini. Dan juga daya rata. Jadi 3 yang ditanya. Daya rata, kemudian daya semu, lalu faktor daya. Oke. Nah, untuk mendapatkan jawabannya sebagai berikut. Tegangan efektif dari sumber adalah 60 volt RMS. Ini dipasok kepada gabungan beban
2 kurang J1 tambah. Nah, tambah itu karena mereka terhubung seri, langsung ditambahkan dengan 1 tambah J5, 2 tambah 1 itu 3, min J tambah J5 itu J4. Berarti gabungan kedua impedans itu 3 tambah J4. Nah, kita mau ditanya daya rata. Daya rata kita udah tahu tegangan, berarti kita perlu arus, ya kan? Nah, untuk mendapatkan arus efektifnya, maka kita bisa menggunakan hukum Ohm yang berlaku untuk fasor tegangan maupun fasor arus. Nah, fasor arus adalah fasor tegangan dibagi impedans, ya, seperti hukum Ohm kan. Nah, oleh karena itu diambil fasor tegangannya 60 0 derajat, 60 sudut 0 derajat, lalu dibagi dengan 3 tambah J4 bagian impedansnya. Anda bisa mengubah yang bagian 3 tambah J4 ini menjadi bentuk polar, menggunakan kalkulator mungkin, lalu Anda bisa melakukan pembagian magnitudo dibagi magnitudo, sudut fase dikurangkan. Nah, ternyata dapatnya adalah 12 ampere RMS untuk magnitudo, lalu besar sudutnya minus 53,13 derajat. Ya, oke. Jadi karena tadi dipakai tegangan RMS, maka dapatnya juga arus RMS, arus efektif. Nah, magnitudonya yang 12 ampere ini di bagian depan, sementara bagian belakangnya menunjukkan sudutnya, sudut fasenya, minus 53,13 derajat. Nah, kita udah dapat nih tegangan diketahui dari soal, arus barusan saja dihitung. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa arus ini itu terhubung seri sehingga lewat di impedans atas maupun di impedans kanan. Jadi arusnya sama ini semua untuk ketiga-tiga komponen. Ya, maka kita bisa menggunakan arus ini untuk menentukan daya rata pada impedans ini. Nah, bisa kita menggunakan rumus I kuadrat dikalikan impedans. Tapi Anda lihat bahwa tadi daya rata hanya ada untuk resistor. Kalau daya rata untuk bagian min J1 ini, bagian reaktansnya, itu pasti 0. Ya, jadi dengan demikian, daya rata itu hanya dihitung dengan resistor saja, yaitu I efektif kuadrat kalikan R yang di bagian atas. Jadi tadi magnitudonya adalah 12 ampere dikuadratkan 144, lalu dikalikan 2 yang berasal dari resistance dari impedans ini. Nah, makanya dapatnya adalah 288 watt. Sementara pada daya rata pada impedans yang kanan, lagi-lagi cuma diambil pada bagian resistornya, yaitu I efektif kuadrat kalikan R yang sebelah kanan, 12 kuadrat kali 1, 144 watt. Jadi inilah daya rata yang diserap oleh impedans 1 dan impedans 2 yang dibangkitkan oleh sumber tegangan ini. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya tadi berhubungan sama VF. Sumber tegangan sendiri juga memasuk daya semu. Daya semunya juga ditanya tadi, itu adalah tegangan efektif kalikan arus efektif. Tadi sudah didefinisikan kan. Nah, berarti kita untuk dari sumber tegangan ini, kita udah tahu arusnya juga sama yang melewati sumber tegangan ini, pakai itu aja tegangan efektifnya 60 RMS, arus efektifnya 12 ampere. Maka daya semunya adalah 720 60 kali 12, tapi satuannya jangan watt, tapi VA, volt ampere. Akhirnya, faktor daya dari beban gabungan dapat ditentukan dengan mempertimbangkan tegangan dan arus yang terkait dengan kedua beban tersebut. Nah, faktor daya ini harusnya sama saja dengan faktor daya sumber, karena berlaku di sini hukum kekekalan tenaga. Pada satu sistem tertutup seperti rangkaian ini, tidak ada tenaga yang dilenyapkan, tidak ada tenaga yang dibuat, gitu ya. Berarti semua daya tenaga per waktu yang dihasilkan oleh sumber tegangan itu juga daya yang diserap pada kedua gabungan impedans ini. Oleh karena itu, power factor-nya juga sama antara power factor yang dari sumber dengan power factor dari kedua impedans. Nah, kita bisa menggunakan daya semu pada bagian bawah, lalu daya rata pada bagian atas, tapi daya ratanya diambil dari yang diserap oleh impedans 1 dan impedans 2. Maka tambahkan aja 288 watt tambah 144 watt, 8 tambah 4, 12, 1, 1 tambah 8, 9 tambah 4, 13, 1, 1 tambah 2 tambah 1, 4 ini. Jadi 432 watt yang bagian atas ini sebenarnya daya yang diserap oleh kedua impedans. Tapi itu juga daya yang dibangkitkan oleh sumber tegangan. Ya. Kemudian dibandingkan dengan daya semu dari sumber tegangan, yaitu 720 VA. Nah, dapatnya 0,6. Inilah bilangan antara 0 sampai 1 kan tadi.
0,6 itu karena bernilai positif, itu menunjukkan dia tergolong terlambat. Nah, terlambat itu bagaimana? Nah, kita mesti lihat tulisan saya ini. Jadi yang dianggap sebagai PF yang terlambat, itu bagian bawah, lagging PF, itu berarti arusnya yang tertinggal atau terlambat dari tegangan. Jadi biasanya kalau kita mau mendefinisikan perbedaan sudut fase, kita menggunakan tegangan. Ini yang biasanya kita lakukan, tegangan terhadap arus. Tetapi untuk menggunakan lagging dan leading untuk PF, untuk power factor, yang dijadikan patokan itu arusnya. Ya, hati-hati arusnya. Jadi dalam hal ini kalau disebut lagging, lagging kan artinya terlambat atau tertinggal dari. Berarti yang dimaksud dengan tertinggal itu adalah arusnya tertinggal dari tegangan. Tapi karena kita sudah biasa menggunakan tegangan sebagai acuan, maka ini identik dengan tegangan mendahului arus. Ya kan? Cuma dibalik-balik nih. Kalau arus tertinggal dari tegangan, berarti ya tegangan mendahului arus. Nah, kita tahu bahwa tegangan mendahului arus itu terjadi pada induktor. Ya. Nah, disitulah sudut PF-nya bernilai positif. Mengapa? Karena sudut PF itu kan theta kurang phi. Jadi karena karena tegangannya mendahului arus, berarti tetanya lebih besar daripada phi, maka selisih antara mereka adalah positif. Dan itu terjadi pada komponen yang induktor. Jadi kalau dimaksudkan di sini lagging, PF-nya tergolong lagging, itu karena beban gabungannya bersifat induktif. Ya sama dengan yang tadi saya gunakan di tulisan ini. Ya. Nah, lalu satu lagi ada leading PF. Leading PF itu berarti arusnya yang mendahului tegangan. Jadi kalau kita pakai definisi leading pada power factor, yang dijadikan acuan itu adalah arusnya. Ya, arus mendahului leading dari tegangan. Nah, padahal kita lebih tahu tentang definisi perubahan fase atau perbedaan fase antara tegangan dan arus. Tegangan yang dijadikan acuan. Berarti kalau arus mendahului tegangan itu identik dengan tegangan tertinggal dari arus. Ya, berarti theta lebih kecil daripada phi karena tertinggal tegangannya, maka selisih antara mereka itu negatif. Dan itu terjadi pada komponen kapasitif. Nah, berarti kosinus theta kurang phi-nya itu nanti dapatnya negatif. Sudut fasenya itu adalah negatif. Ya, jadi ini sengaja saya tuliskan karena sebelumnya minggu lalu kita belajarnya V terhadap I. Sekarang I terhadap V. Ya, tapi untuk menunjukkan hal yang sama, cuma cara pandang yang berbeda. Oke, itu tadi contoh yang pertama. Kemudian kita akan sampai ke bahan yang tengah dari kuliah hari ini. Nah, daya kompleks itu akan menggabungkan semua konsep yang sudah dibahas dari minggu lalu sampai minggu ini. Nah, karena beban pada suatu rangkaian umum itu boleh bersifat resistif, gabung dengan kapasitif dan atau induktif, maka daya kompleks didefinisikan. Tidak sering kita menemukan komponen itu resistif sepenuhnya. Murni itu susah mendapatkannya. Yang lebih sering itu komponen itu gabungan, ada resistifnya juga, ada kapasitifnya, ada induktif juga. Maka dengan demikian daya kompleks didefinisikan untuk membuat perhitungan daya itu menjadi lebih efisien dan jelas. Nah, karena namanya kompleks, berarti bentuknya ada dua, polar dan eksponensial itu digabungkan karena mereka dekat gitu. Lalu yang satu lagi bentuk rektanguler. Nah, pada bentuk polar atau eksponensial pasti ada magnitudo, pasti ada sudut fase. Nah, magnitudo itu menunjukkan harga mutlak dari daya kompleks. Nah, di daya kompleks ternyata yang menjadi magnitudo atau harga mutlak itu diambil dari daya semu. Daya semu tadi adalah tegangan efektif kali arus efektif. Sementara sudut fase dari daya kompleks ini tidak lain adalah sudut faktor daya atau sudut dari PF, power factor. Nah, yang mana itu? Itu adalah sudut theta kurang phi tadi. Ya, itu yang nanti menjadi sudut bagi daya kompleks. Oke. Nah, kemudian pada bentuk rektangular, kalau dinyatakan dalam bentuk A tambah JB, A bagian real, JB bagian imajiner, maka pada bagian real dari daya kompleks itu adalah daya rata P besar. Jadi daya rata yang kita bahas dari sejak minggu lalu, tadi diulang lagi, itu nanti yang menjadi bagian dari daya kompleks, yaitu sebagai bagian realnya. Sementara bagian imajinernya dari daya kompleks itu adalah suatu istilah baru yang namanya daya reaktif.
ya, tapi pasti Anda sudah bisa menebak ini. Daya reaktif ini pasti berhubungan dengan laju transfer energi ke dalam atau keluar dari beban yang berupa reaktans. Reaktans itu adalah kapasitor dan atau induktor. Ya, jadi daya rata tadi sudah bisa kita lihat kan, daya rata pada reaktans kan 0. Daya rata itu cuma ada pada resistor. Nah, maka daya rata ngitungnya pakai resistor saja. Tapi pasangannya, daya reaktif yang nanti di bagian imajiner, nah itu baru dihitung terhadap kapasitor dan induktor. Ya, oke. Semua kuliahnya jadi ada sambungannya, semuanya konsisten. Nah, tegangan sinusoidal di ujung-ujung terminal dan arus sinusoidal yang mengaliri pada suatu komponen, sekarang bisa dituliskan dalam bentuk fasor. Nah, ini yang namanya fasor tegangan efektif. Jadi tanda fasor itu yang tebal ini, tapi ada subscript F, FF. Maka disebut sebagai fasor tegangan efektif. Itu bisa dituliskan dalam bentuk polar. Nah, ini adalah bagian magnitudonya diambil dari tegangan efektif. Kemudian sudut fasenya itu diambil dari theta untuk tegangannya. Tegangan biasanya pakai simbol theta. Lalu fasor arus efektif adalah arus efektif tersebut sendiri jadi magnitudonya. Kemudian sudut fasenya adalah phi. Maka daya rata yang diserap oleh komponen ini yang memiliki fasor tegangan dan fasor arus efektif serupa ini itu langsung diambil dari harga mutlak fasor tegangan efektif, yaitu V efektif itu sendiri. Lalu dari fasor arus efektif ini diambil harga mutlaknya, I efektif, lalu dikalikan kosinus sudut di antara tegangan dan arus, theta kurang phi. Oke, nah ini sama aja seperti daya rata yang tadi sudah kita bahas kan. Lalu kemudian menggunakan rumus Euler, kita juga bisa menuliskannya sebagai berikut. Jadi, kalau kosinus theta kurang phi ini, saya tambahkan suku yang tidak tertulis di sini, tambah J sinus theta kurang phi, maka menjadi cos tambah J sin. Nah, itu menurut identitas Euler boleh dituliskan sebagai ini. Eksponensial pangkat J kurang theta, eksponensial J theta kurang phi. Ya kan? Nah, jadi sudutnya itu merupakan selisih antara dua sudut gitu ya. Nah, tapi ada bagian kosinusnya, ada bagian J sinusnya yang nggak tertulis di sini. Nah, supaya yang bagian J sinusnya itu nggak kelihatan, maka kita kenakan operator Ray. Nah, hanya diambil bagian realnya saja. Ini operator yang hanya mengambil bagian real, yaitu yang bagian kosinusnya saja. Yang J sin-nya tidak diperhatikan. Nah, semuanya dikalikan dengan daya semu, ini daya semu, maka ini juga di sini dikalikan dengan daya semu. Oke. Nah, ini dalam bentuk eksponensial. Daya rata dituliskan dalam bentuk eksponensial. Lalu kalau kita masukkan semua daya semu, V efektif kali I efektif ini ke dalam kurung siku ini, maka kita mendapatkan tegangan efektif dikalikan eksponensial pangkat J theta. Jadi eksponensial pangkat J theta kurang phi ini dibelah menjadi dua eksponensial, yaitu eksponensial J theta dikali eksponensial pangkat J minus phi. Ya, jadi minusnya karena pengurang di sini. Ini dia. Kalau ini dikalikan dengan arus efektif, gini, maka kita mendapatkan sebenarnya ini bentuk eksponensial dari fasor tegangan efektif dan arus efektif. Hati-hati. Kalau mau dinyatakan sebagai fasor arus efektif, maka ini harus plus tanda di sini. E pangkat J phi gitu. E pangkat plus J phi. Seperti di sini. E pangkat plus J theta. Itu yang rumus fasor aslinya. Nah, kalau menggunakan minus, maka yang dipakai di sini bukan harga fasor arus yang asli, tapi menggunakan konjugat dari fasor arus. Nah, konjugat itu nanti dituliskan menggunakan tanda asterisk di sini. Jadi kalau kita mau menggabungkan fasor tegangan efektif dengan fasor arus efektif, nah kita harus menggunakan yang bagian fasor arus itu menjadi konjugat dari fasor arus seperti ini. Jadi I tebal lalu pakai asterisk kemudian EFF gitu ya. Jadi berarti daya rata adalah bagian real, ini kan tetap bagian real dari fasor tegangan efektif dikalikan konjugat fasor arus efektif. Ya. Oke. Nah, dengan demikian kalau ditanggalkan operator real ini kita kembali membuatnya sebagai bentuk kompleks,
Didapatkanlah definisi dari daya kompleks yang dilambangkan dengan S tebal ini, itu adalah fasor tegangan efektif dikalikan konjugat fasor arus efektif. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa arti konjugat ini yang tadi berasal dari eksponensial pangkat minus itu di sini. Nah, kalau dituliskan nanti dalam bentuk eksponensial dan polar, daya kompleks tadi, ini kembali dituliskan seperti ini pada bagian magnitudonya, ini pada bagian eksponensialnya dan selisih sudut fase, dan kalau dalam bentuk polar, ini bagian magnitudonya, ini kemudian cuma bagian sudut fasenya yang berupa selisih antara theta dengan phi. Oke, ini untuk daya kompleks. Jadi jelas-jelas bahwa magnitudo dari daya kompleks adalah daya semu, V efektif kali I efektif, sudut dari daya kompleks adalah sudut power factor sesungguhnya. Sudut power factor yang definisinya adalah theta kurang phi. Nah, itu semuanya dalam bentuk eksponensial dan polar. Kalau dalam bentuk kompleks, maka dituliskan daya kompleks sama dengan P tambah JQ. Nah, apakah P itu tadi daya rata yang hanya harganya untuk resistor, lalu Q itu yang menunjukkan bagian daya reaktif. Daya reaktif Q yang sesungguhnya rumusnya ternyata adalah V efektif kali E efektif sinus. Nah, ini sinusnya baru muncul, theta kurang phi. Ya. Nah, daya reaktif inilah yang Q ini menunjukkan laju perpindahan energi terhadap waktu, bolak-balik di antara sumber, misalnya pembangkit PLN, dengan komponen-komponen reaktif yang ada di beban, yaitu berupa induktans dan kapasitans, yang terus-menerus memuat dan melucut tenaga, atau memuat atau melucut muatan, yang mengakibatkan arah arus itu mengalir dari dan menuju sumber. Yang ini kan merupakan definisi dari arus bolak-balik, arus AC. Arus yang mengalir dari beban menuju sumber atau dari sumber menuju beban, bolak-balik terus, gitu ya. Nah, maka bisa saya ringkas semua yang saya bahas tadi. Untuk daya rata atau average power, itu adalah tegangan efektif kalikan arus efektif dari kosinus theta kurang phi. Satuannya watt. Sedangkan yang reaktif, yang bagian imajiner dari daya kompleks, itulah tegangan efektif kali arus efektif sinus theta kurang phi. Nah, ini satunya baru lagi, Dek. Volt ampere reaktif. Tadi volt ampere dipakai untuk daya semu, sekarang ditambah lagi namanya volt ampere reaktif alias VAR. Dan ini banyak ditemukan di lapangan di industri yang berhubungan dengan jaringan listrik. Ya. Nah, kemudian untuk daya kompleks yang tadi barusan diturunkan, itu lambangnya adalah S tebal ini bentuk rektangularnya, P tambah JQ, ini bentuk polarnya, magnitudonya adalah daya semu, lalu sudutnya itu selisih antara sudut fase tegangan dengan sudut fase arus. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk fasor, itu adalah fasor tegangan efektif dikalikan konjugat dari fasor arus efektif. Ya. Kemudian yang terakhir, daya semu atau apparent power, tadi harga mutlak dari daya kompleks, yaitu tegangan efektif kali arus efektif. Nah, kedua-duanya ini untuk yang daya kompleks sama daya semu, semuanya menggunakan satuan volt ampere alias VA. Ya. Oke, nah kita mau lihat nih hubungan antara ketiga-tiganya itu bisa dinyatakan dengan menggunakan segitiga daya atau power triangle. Jadi antara daya rata yang berada pada sumbu rel, lalu daya reaktif yang ada pada sumbu imajiner, gitu. Nah itu nanti kalau dia digabungkan faktor dari daya rata dan daya reaktif, maka kita mendapatkan daya kompleks. Ya, jadi ini mengikuti Pitagoras dari segitiga siku-siku, P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan S kuadrat. Maka S sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, itu bisa. Ya, berarti tidak perlu kita tahu ketiga besaran itu. Kalau kita tahu 2 dari 3, maka yang ketiga juga bisa dijabarkan. Nah, jika segitiganya terletak pada kuadran pertama itu misalnya ini salib sumbu, antara sumbu real dan sumbu imajiner, maka yang bagian sini namanya kuadran pertama. Yang sebelah sini, ini kuadran kedua. Yang di bawah ini kuadran ketiga. Yang pas di bawah kuadran 1, itu kuadran 4. Ya. Jadi salib sumbu ini membagi bidang kompleks menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4.
Nah, kalau berada di kuadran 1 ternyata daya kompleksnya, maka sudut antara sumbu rel yang positif lalu bergerak melawan arah jarum jam, yaitu sudut PF tadi, theta kurang phi, itu berharga positif. Nah, jika segitiga daya terletak pada kuadran pertama, yaitu theta kurang phi-nya lebih besar dari 0, positif, maka disinilah terjadi faktor daya yang terlambat, faktor daya PF terlambat. Ya, ini yang tadi saya bilang arusnya terlambat terhadap tegangan, berarti tegangan mendahului arus. Kalau dibalik, itu berlaku pada beban yang induktif. Oke. Nah, kemudian kalau ternyata daya kompleksnya itu berada pada kuadran keempat di bawah ini, maka di situ sudut PF, theta kurang phi, itu beragam negatif. Karena apa? Karena dari sumbu rel yang positif ini bergerak searah dengan jarum jam untuk menentukan sudutnya. Nah, di situ berarti sudutnya beragam negatif, maka faktor daya PF-nya di situ memimpin. Nah, jadi PF yang leading, arus memimpin tegangan, alias tegangan ketinggalan terhadap arus, berarti di situ adalah beban yang kapasitif. Ya. PF yang terlambat maupun yang memimpin ditentukan berdasarkan sudut fase arus terhadap sudut fase tegangan. Jadi arusnya yang didahulukan daripada tegangannya. Nah, padahal rumus yang biasa untuk sudut fase ini tegangan kurang arus kan. Tetapi ketika berbicara tentang PF, mana yang lagging dengan mana yang leading, itu harus menggunakan arus sebagai acuannya. Ya, itu perlu hati-hati. Oke, tadi saya lupa mengatakan, jadi yang bagian konjugat ini, Dek, yang ini, konjugat yang ini, itu sebenarnya terjadi ketika suatu bilangan kompleks, saya tuliskan aja di sini. Jadi kalau kita punya Z sama dengan A tambah JB, ya, kelihatan dalam bentuk rektangular ada bagian real yang A, JB bagian yang imajiner, lalu Z konjugat itu sama dengan A kurang JB. Jadi konjugat dari suatu bilangan kompleks ditandai dengan asterisk ini, itu memiliki bagian real yang sama dengan bilangan kompleks aslinya. Nah, hanya pada bagian imajinernya tandanya berbeda. Sama juga harga mutlaknya J kali B gitu, tetapi di sini tambah, di sini kurang. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan konjugat. Nah, ketika nanti dituliskan dalam bentuk eksponensial, ini menjadi E pangkat minus JB, atau lebih tepatnya E pangkat minus JB per A, ya kan? Tapi yang penting adalah tanda minusnya itu yang tadi muncul di sini untuk ini. Ada minus ini, inilah yang menyebabkan munculnya istilah konjugat dari fasor arus yang ditandai dengan tanda asterisk di sini. Ya, jadi dengan demikian Anda mengerti bahwa berbedanya di mana konjugat hanya di bagian imajiner, tandanya itu adalah negatif. Kalau pada bentuk eksponensial itu nanti dia menghasilkan sudut yang negatif. Ada minusnya, ada minusnya. Baik itu dalam bentuk pangkat dari eksponensial maupun nanti ke dalam bentuk sudut fase dari bentuk polar. Ya, oke. Nah, sampailah kita pada bagian akhir kuliah hari ini, yaitu tentang koreksi faktor daya. Jadi tadi sudah saya bilang kan bahwa PF itu memiliki arti penting dalam industri yang berhubungan dengan jaringan listrik. Di sini dicontohkan nanti bahwa ada satu perusahaan listrik yang umumnya mengenai biaya tambahan atau denda jika pengguna dari jaringan listrik atau jala-jala tadi memiliki PF di bawah batas tertentu. Jadi setiap pengguna jaringan listrik pasti memiliki PF-nya sendiri karena dia punya beban, dia punya piranti yang perlu dialiri listrik, bisa menarik beban, dan bebannya itu bisa diberikan ke bagian resistor, bisa di bagian kapasitor dan induktor gitu ya. Nah, di situ yang nanti akan menimbulkan PF tersendiri gitu. Nah, kalau PF-nya itu ternyata di bawah batas tertentu, contohnya 0,85 lagging, maka biaya listriknya harus ditambah. Biaya yang harus dibayarkan ke perusahaan listrik itu ditambah dengan semacam denda, gitu ya. Nah, kita akan mau lihat nanti ada contoh kasus atau contoh soal bagaimana kita menghemat terhadap biaya yang karena berada di bawah 0,85 lagging ini. Jadi daya reaktifnya itu terlalu besar sehingga menimbulkan PF yang kecil,
dan itu berada di bawah batas 0,85 lagging. Kalau di atas 0,85 lagging itu nggak apa-apa gitu, nggak ada dendanya. Tapi kalau di bawah baru terkena denda. Nah, ini ditunjukkan pada secara grafis pada salib sumbu yang mendatar ini adalah daya rata P besar biasanya dengan satuan kilowatt 1000, 2000, 3000, 4000 gitu ya. Kilowatt lagi berarti ini daya yang dipakai di industri ini ya, bukan di rumah tangga. Besar-besar nih. Kemudian untuk sumbu tegaknya itu menunjukkan daya reaktif yang nanti akan dipasokkan kepada komponen-komponen kapasitor dan induktor. Ini juga satuannya kilovar, kilovolt ampere reaktif. Besar-besar juga harganya 1000, 2000, 3000 sampai 7000. Nah, kemudian ada satu garis batas yang warna merah muda ini itu sesuai dengan harga PF sama dengan 0,85 lagging. Inilah batas yang ditentukan oleh perusahaan listrik. Kalau di atasnya, jadi daerah yang abu-abu tua ini, itu merupakan harga PF yang lebih besar dari 0,85. Itu merupakan daerah acceptable. Ini daerah yang bisa diterima tanpa denda. Anda cukup membayar harga daya yang dipakai itu aja, tapi tidak perlu mencakup daya reaktifnya karena memang bisa diterima daya reaktifnya. Ya. Tapi kalau ternyata lebih kecil dari 0,85 lagging, dia masuk ke dalam daerah abu-abu yang muda ini. Nah, di sini PF less than 0,85. Jadi power factornya itu atau faktor dayanya itu lebih kecil dari 0,85. Ini daerah yang not acceptable, nggak bisa diterima dan dikenakan denda. Nah, mengapa cuman dendanya itu dengan batas 0,85 lagging? Itu karena pada banyak industri wataknya itu adalah tidak memiliki banyak PF leading. Jadi PF leading yang nanti banyak pada komponen-komponen kapasitif sesungguhnya, kapasitor, itu tidak terlalu banyak, lebih banyak yang bersifat induktor yang dipergunakan di industri. Maka perhitungan PF-nya adalah PF yang lagging, kan? Tadi lagging berhubungan sama induktor kan? Yang leading yang berhubungan sama kapasitor. Nah, kemudian mengapa perusahaan listrik itu harus memberikan atau menagih biaya tambahan? Itu karena untuk memasok arus yang besar pada peralatan dengan PF yang rendah, itu dibutuhkan generator arus yang lebih besar. Jadi artinya kalau menggunakan PF yang rendah ini dibutuhkan arus yang lebih tinggi. Berarti perusahaan listrik merasa berhak untuk meminta harga yang lebih gitu ya, karena dia hanya harus menginvest menyediakan generator-generator arus yang besar. Selain itu juga ternyata dengan PF yang rendah itu lebih banyak rugi-rugi daya yang timbul ketika didistribusikan maupun ditransmisikan daya itu dari pusat pembangkit kepada konsumer ya. Jadi banyak hilangnya di tengah jalan. Nah, oleh karena itu lagi-lagi ditanggung oleh konsumer. Jadi pihak perusahaan listrik ini nggak mau rugi pokoknya. Dengan demikian semua biaya tambahan dikenakan kepada konsumer. Oke. Nah, kita lihat ini satu contoh. Perusahaan listrik mengenakan denda sebesar 0,22 dolar. Contoh ini berasal dari buku teks yang di Amerika, maka masih menggunakan satuan uangnya itu dolar. 0,22 itu kan sama aja dengan 22 sen. 22 sen dolar per kilowatt. Untuk setiap kilowatt di atas batas yang tadi 0,85 lagging, tapi ternyata bisa juga dihitung dengan 0,62 kali daya rata yang dibutuhkan. Jadi kalau kita punya daya kompleks yang tersusun oleh komponen daya rata dan daya reaktif ini, kemudian daya reaktifnya dituliskan sebagai batas sini 0,62 kali daya rata. Ini maaf ini ketinggalan J-nya, tetap ada J di sini. P tambah J, Q-nya diganti dengan 0,62 kali P, karena tadi pernyataannya 0,62 kali daya rata gitu ya. Jadi bagian reaktifnya dibatasi hanya boleh sampai 0,62 kali daya rata yang dibutuhkan. Nah, berarti dengan demikian kita bisa mengelompokkan P besarnya, P besar letakkan di luar, dalam kurung 1 tambah J 0,62. Ini J-nya muncul lagi. Di sini harusnya ada J ini. J 0,62 itu sama dengan dalam bentuk polar P dikalikan dengan 1,1177 magnitudo sudut 31,8 derajat. Nah, sudut yang diperoleh 31,8 derajat ini sesungguhnya
itu karena tadi batas dari PF-nya adalah 0,85 lagging. Maka kosinus dari 31,8 derajat itu ternyata adalah 0,85. Jadi sesuai dengan batas yang tadi ditetapkan oleh perusahaan listrik. Kalau tadi sudut PF-nya adalah 31,8 derajat, kemudian dicari kosinusnya ternyata harganya 0,85, dan itu yang sesuai dengan batas PF yang ditetapkan oleh perusahaan listrik. Kalau di bawah itu kena denda, kalau di atasnya tidak kena denda. Oke, nah berikutnya, karena tadi terjadi denda, kalau bekerja pada PF yang rendah dari 0,85 lagging, maka ada usaha untuk mengurangi denda tadi dengan menggunakan kompensasi daya reaktif. Jadi Q yang tadi dianggap dengan batasnya tidak di bawah 0,62 P ini, itu bisa diatasi atau dikurangi dendanya dengan melakukan kompensasi daya reaktif itu menggunakan instalasi kapasitor. Jadi kapasitor hanya dipakai untuk mengimbangi daya yang berasal dari induktor yang tadi diperlukan oleh pihak industri. Ya. Nah, bagaimana dihasilkan kapasitas untuk mengkompensasi tadi? Itu dengan menggunakan rumus daya rata dikalikan dengan tanggen dari sudut fase yang ada sekarang ini, kemudian dikurang dengan tanggen dari sudut fase yang disasar, misalnya 31,8 derajat itu yang disasar, theta all itu harganya berbeda dari 31,8 derajat, ya kan? Kemudian dibagi frekuensi sudut dikalikan kuadrat dari tegangan efektif, ya. Jadi di sini theta all itu adalah sudut PF yang kini existing yang sedang ada, lalu theta new itulah sudut PF yang disasar seperti 31,8 derajat ini. Nah, cuma kita tidak perlu menghitung nilai kapasitasnya itu menggunakan rumus ini cuma secara teoritisnya. Di lapangannya secara praktisnya ada instalasi kapasitor kompensasi yang disewakan oleh suatu pengusaha untuk ditawarkan kepada pihak pemilik pabrik supaya pabrik itu nanti tidak perlu membayar denda yang besar gara-gara daya reaktifnya tadi tidak memenuhi syarat menurut perusahaan listrik, ya kan? Nah, ini bisa dibangun di samping pabrik tersebut nanti memberikan kapasitas berupa kelipatan dari satuan kilovar tertentu. Jadi bukan harga kilovar yang sembarangan, tapi nanti disediakan hanya pada harga-harga tertentu dan kelipatannya. Oke, kita lihat pada contoh soal nomor 2 ini. Kalau suatu pabrik memiliki beban puncak 5.000 kW per bulan, jadi ini daya ratanya, daya realnya. Oh maaf, saya belum bilang bahwa daya rata itu yang P besar itu juga nama lainnya adalah daya real atau daya nyata gitu ya. Karena tadi di rumus daya kompleks itu memang pada bagian real, maka nama lainnya adalah daya real ya. Jadi dia memiliki daya realnya 5.000 kW per bulan. Lalu kebutuhan daya reaktifnya misalnya 6.000 kilovar per bulan. Nah, diminta kita untuk menentukan denda daya reaktif yang dalam setahun yang harus dibayar kepada perusahaan listrik. Oke. Nah, ini dituliskan dulu daya kompleksnya, ini daya ratanya atau daya realnya, kemudian ini daya reaktifnya yang 6.000. Nah, dikalikan dengan J. Nah, faktor dayanya di sini pasti adalah sudut dari daya kompleks S. Nah, untuk menentukan sudut, kita bisa menggunakan bagian imajiner di bagian real, lalu diambil arkes tanggennya. Nah, itu kan udah biasa untuk mengubah dari rektangular ke bentuk polar. Ya. Jadi arkes tanggen dari 6.000 per 5.000 dapatlah sudutnya 50,19 derajat, sudut PF-nya. Padahal tadi batasnya adalah 31,8 derajat. Nah, ini udah pasti di atas ini daripada yang dipersyaratkan, bukan begitu. Dipersyaratkan itu adalah 31,8, tapi kenyataannya untuk pabrik ini sudut PF-nya, power factor-nya itu 50,8 derajat, dan PF-nya itu adalah kosinus dari 50,19 derajat itu dapatnya 0,64 lagging. Nah, 0,64 ini lagi-lagi tidak memenuhi persyaratan yang dituntut oleh perusahaan listrik yaitu 0,85. Berarti dia tadi berada di daerah yang ini, daerah yang abu-abu muda. Harga berapa? 0,64. 0,64 itu lebih kecil dari 0,85. Lalu kalau kita lihat dari sumbu daya real dan sumbu daya reaktif, 5.000 kW itu kita tarik garis ke atas, dengan 6.000 kilovar
maka kita mendapatkan titik pertemuan dari garis tegak dan garis mendatar ini, itu di titik ini. Nah, pada titik ini berarti masuklah dalam daerah yang PF-nya kurang dari 0,85 dan tidak dapat diterima. Berarti terkena denda, gampangnya gitu. Ya, jadi kita bisa pakai grafik ini. Apakah kita mau menggunakan harga beban yang dibutuhkan, daya yang dibutuhkan 5.000 kilowatt per bulan dengan 6.000 kilovar per bulan, itu saja sudah menunjukkan bahwa dia masuk daerah yang ini, daerah yang terkena denda. Lalu kalau dari sudut PF-nya dapat yang tadi adalah 50.19 derajat, itu pun tidak memenuhi yang 31,8 derajat ini, lebih besar sudut PF-nya. Kemudian dari PF-nya itu sendiri yang harusnya batasnya 0,85, ternyata dia 0,64, lebih kecil dari PF yang dipersyaratkan. Dengan demikian, seharusnya daya reaktif yang hanya diperbolehkan oleh perusahaan listrik itu adalah 0,62 dari daya rata yang dibutuhkan. Ini tadi 0,62 kali daya rata, gitu ya. Nah, kita mau hitung tuh 0,62 kalikan 5.000 daya rata yang memang dibutuhkan itu hanya 3.100. Jadi seharusnya pabrik ini hanya menggunakan daya reaktif sebesar 3.100 kilovar per bulan. Padahal dia pakai 6.000 kilovar per bulan. Berarti memang lebih besar daripada yang dipersyaratkan. Berarti kita bisa melakukan mencari kelebihan daya reaktif, yaitu 6.000 kurang 3.100 adalah 2.900. Nah, 2.900 inilah dasar untuk menghitung denda yang dikenakan oleh perusahaan listrik kepada pabrik tersebut. Cuman dihitung dalam setahun lagi, berarti tadi harga dendanya 22 sen per kilovar, maka 22 sen kalikan 2.900 itu per bulan, kalikan 12 supaya dapat setahun, jadi harus bayar 7.656 dolar. Itu yang hanya denda. Belum lagi daya yang 5.000 kilowatt ini pasti harus dibayar juga kan. Ada juga daya rata itu punya tarif sendiri lagi. Tapi kita nggak menyinggung sampai di situ, kita hanya menyinggung sampai denda. Denda dari daya reaktif. Itu 7.656. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengurangi denda ini? Kalau kita menggunakan kapasitor kompensasi, itu yang disediakan oleh pihak ketiga, harga tahunannya adalah 2.390 dolar setahun kalau kita menggunakan yang kapasitas 1.000 kilovar yang bisa memasok daya reaktif kompensasi sebesar 1.000 kilovar. Atau kita bisa menggunakan opsi yang lain, harga tahunannya 3.130 dolar, itu untuk kompensasi sebesar 2.000 kilovar per tahun. Nah, kalau begitu, kalau ada dua opsi serupa ini, diminta kita untuk menentukan solusi biaya tahunan yang paling hemat, paling efisien. Oke, kalau kita pilih dulu yang opsi pertama, menggunakan 1.000 kilovar, maka kelebihan 2.900 tadi kita kurangilah dengan 1.000. Jadi ini yang merupakan daya reaktif dari induktor, ini yang berasal dari kapasitor. Dianggap bisa mengurangi, sehingga tinggal tersisa daya reaktif itu 1.900 kilovar. Yang ini yang terkena denda. Dikalikan dengan 22 sen, dikalikan dengan 12 bulan per tahun, dapatnya setahun 5.016 dolar. Nah, 5.016 dolar itu denda, tapi sekarang ketambahan mesti bayar kapasitor kompensasinya, yaitu yang 2.390 karena kita menggunakan yang kapasitas 1.000 kilowatt. Maka dengan demikian kita harus membayar, atau pabrik itu harus membayar 7.406 dolar per tahun. Nah, tapi dibandingkan tanpa kompensasi kapasitor, tadi adalah 7.656. Nah, ini masih lebih hemat sebesar 250 dolar. Nah, lumayan lah ya, ada penghematan. Coba kalau kita pakai opsi kedua, kapasitor 2.000, kompensasi kapasitornya 2.000 kilowatt. Maka daya reaktif berlebihnya menjadi 2.900 kurang 2.000, itu adalah 900 kilowatt. Nah, lebih sedikit lagi yang berlebih, berarti dendanya lebih kecil, yaitu 900 kali 22 sen, kalikan 12, dapatnya 2.376 dolar. Tapi mesti ketambahan dengan biaya untuk menggunakan kompensasi kapasitor ini, yang 2.000 kilovar itu adalah 3.130. Jadi tambahkan 3.130, dapatnya adalah 5.506. Nah, ini kalau dibandingkan dengan
denda tadi tanpa kompensasi itu adalah 7.656, maka akan menghemat banyak itu, yaitu sebesar $2.150. Ya, dendanya berkurang terus dari aslinya 7.000 sekarang menjadi 2.000 karena ada kompensasi 2.000 kilovar yang tadi dipilih. Ya, oke. Kalau satu lagi, kalau digabungkan antara 1.000 kilovar dengan 2.000 kilovar, maka timbulnya adalah kompensasi sebesar 3.000 kilovar, padahal yang dibutuhkan cuma 2.900. Berarti semua daya reaktif yang berasal dari induktor itu bisa dikompensasi oleh kapasitor yang 3.000 kilovar. Berarti dengan demikian tidak ada perlu denda, karena nggak ada kelebihan daya reaktif. Kalau tidak ada perlu denda, yang tinggal dibayar itu adalah biaya kompensasi kapasitornya. Yang 1.000 kilowatt itu biayanya 2.390, yang 2.000 itu 3.130, jadi mesti keluar pembiayaannya 5.520 per tahun. Dan ini ternyata masih hemat $14 dibandingkan kalau hanya menggunakan satu unit yang 2.000 kilowatt. Nah, tadi harganya adalah 5.506 kalau pakai yang 2.000, kalau yang pakai 3.000 tadi 5.520, jadi masih nambah $14 gitu ya. Iya, $14 yang nggak terlalu besar lah ini dibandingkan opsi yang kedua tadi. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikan kuliah hari ini dengan menunjukkan gambar dari instalasi yang melakukan kompensasi kapasitor. Jadi tong-tong biru ini atau drum biru ini adalah kapasitor dalam ukuran besar. Dan ini disimpan di satu gedung tersendiri, mungkin dibangun di samping pabriknya. Jadi nanti sambungan listrik yang akan diteruskan ke pabrik untuk produksinya itu juga diteruskan ke kapasitor ini untuk menjadikan kompensasi terhadap daya reaktif. Jadi daya reaktif tidak perlu dibayar tinggi dendanya gara-gara ditambah dengan kompensasi kapasitor ini.